warahmatullahi wabarakatuh sahabat Arsa. Berjumpa kembali dengan Arsapedia, ragam informasi dunia Islam yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sahabat Arsa, jika belahan Eropa lain sudah merasakan kehangatan musim semi, tidak demikian dengan Finlandia. Salju masih mengkungkung di negeri seribu danau ini, terlebih di Rovaniemi, kota yang berjarak 10 km dari kutub utara. Suhu di ibu kota Lapland ini tak beranjak dari minus atau di bawah nol. Rovaniemi menjadi salah satu destinasi favorit turis di Finlandia. Namun satu hal penting yang membuat kagum adalah hadirnya kaum muslim di sini. Walau hanya sedikit, namun terasa menyelimuti dan menghangatkan Rovaniemi. Sahabat Arsa, 62.000 jumlah penduduk di Rovaniemi ini mayoritas non-muslim. Sementara ada 1.000 muslim menetap di sini dan hampir seluruhnya adalah pendatang. Dan inilah Masjid An-Nur, satu-satunya rumah ibadah muslimin di kota Rovaniemi. Sangat sederhana, bukan berupa bangunan tinggi menjulang, tidak ada pengeras suara apalagi minaret atau menara. Meski demikian, ruang di Masjid An-Nur ini cukup lega karena bisa menampung jamaah laki-laki dan perempuan saat sholat Jumat atau ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Sahabat Arsa, sahabat muslim kita di sini sangat kesulitan memiliki rumah ibadah permanen. Ini adalah bulan ketiga mereka memiliki masjid karena harus sewa. Entah sampai kapan mereka sanggup membayar sewa gedung ini. Bersyukurlah kita semua di sini yang sudah bisa sholat dan beribadah di masjid yang besar dan identik dengan rumah ibadah semestinya. Selain masjid, Ramadan di Rovaniemi juga menjadi tantangan tersendiri. Ketika bulan puasa jatuh saat musim panas, mereka akan berpuasa hingga 21 jam. Karena matahari baru tenggelam saat tengah malam, sementara matahari terbit pukul 3 pagi. Bahkan seringkali terjadi midnight sun di mana matahari akan berada di cakrawala selama 24 jam. Biasanya mereka akan mengacu waktu di Mekah untuk sholat dan juga berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meski tidak selalu mudah, namun mereka senantiasa istiqomah. Sahabat Arsa, sekarang kita jalan-jalan ke Norwegia. Eksotisnya pegunungan dan pedesaan menjadi panorama khas dari negeri kaya ini. Dan siapa mengira di tanah Viking ini Islam turut bersemi. Bagi para pelancong muslim tidak perlu khawatir. Karena Oslo, ibu kota Norwegia adalah rumah yang ramah bagi muslim. Ada 150.000 muslim di antara 5 juta warga kerajaan Nordik ini. Bahkan di Oslo kita juga bisa menemukan surga bagi para muslim yang disebut Groenland. Banyaknya pendatang muslim yang datang dan berdiam di Norwegia berimbas pada tumbuhnya beragam fasilitas pendukung syariat Islam. Ada masjid 4 di sini. Selain itu rumah makan dan supermarket halal banyak tersedia sehingga muslim mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pintu yang terbuka lebar dari pendatang muslim dan luasnya toleransi membuat Islam tumbuh subur di negara kaya ini. Ini pula yang membuka mata warga Norwegia akan keberadaan Islam. Salah satu yang tersentuh hidayah Allah adalah Maryam. Ia mengenali Islam pertama kali dari teman-teman muslim di sekolahnya ketika masih remaja. Hingga ketika hidupnya tenggelam dalam keterpurukan, hatinya tersentuh Islam. Kehangatan Islam akhirnya mengantarkan perempuan 42 tahun ini untuk mengucap syahadat. Sayang, kebahagiaan ini hanya bisa ia rasakan sendiri. Meski tidak ada restu dari keluarga, namun tidak ada yang mampu menghalangi Maryam untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan yang pernah bekerja menjadi sipir penjara ini kini aktif di Masjid Rabita di Oslo. Ia juga membuat blog untuk berbagai pengalaman dan pengetahuan tentang Islam kepada mu'alaf lain. Kawasan Groenland memang menjadi oase bagi muslim di Oslo. Berbagai kebutuhan sehari-hari para muslim tersedia lengkap di sini. Dari makanan hingga hijab semua ada. Salah satu yang menjadi favorit adalah hijab huis atau rumah hijab ini. Banyaknya imigran muslim membuat hijab bukanlah sesuatu yang aneh di Oslo. Maryam pun bisa mengenakan hijab dengan nyaman di sini. Selain menjual hijab dengan ragam bentuk, toko ini juga menjual baju muslim dengan berbagai model. Alhamdulillah, meski masih menjadi minoritas, muslim bisa hidup dengan nyaman di Oslo, Norwegia. Sudah 4 tahun Maria menikah dengan pria asal Norwegia ini.
Meski berbeda keyakinan, namun mereka bisa saling menghargai satu sama lain. Sahabat Arsa, kini tidak ada yang membuat Maryam berpaling. Semoga episode kali ini bisa menjadi contoh untuk kita semua. Bahkan Allah yang Maha Pengasih akan selalu merangkulnya, bahkan di saat paling sulit sekalipun. Terima kasih sudah menyaksikan Arsapedia episode 11 bertajuk Bahagianya Muslim dari Negeri Seribu Danau. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel CT Arsa Foundation.